Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membantu bagaimana kita mengedit file yang sudah saya kirim sebelumnya. File yang saya kirim adalah file APK, flash ya, ada flash. Sebelumnya akan saya coba buka dulu, saya jalankan programnya. Ya, di sini adalah menu loading. Setelah menu loading, masuk ke menu judul, klik mulai. Nah, kemudian di sini ada menu, ada background, ada tombol-tombol. Kemudian kita pilih salah satu dulu. Ya. Kemudian kita lanjut lagi, pilih materi, mengenal angka, cara berhitung. Kalau mengenal angka kita klik. Nah, jadi ini file yang saya kirim. Nah, jadi kalau tombol ini diklik, maka akan muncul satu keterangan di atas. Oke, seterusnya saya back. Oke, kemudian materi juga ada cara berhitung, menambahkan. Untuk nextnya, next. Dan contohkan di sini hanya 3. Ya, nanti kalian akan saya beri tugas untuk membuat minimal 5. Mengurangkan. Ya, di sini. Ya, di sini teksnya. Oke, nah, kalau selesai kita back. Kemudian di sini ada video. Ya, video ini nanti kita ambil dari YouTube ya. Nanti saya ajari cara ngebentuknya. Oke. Kemudian ada game. Ya, game ini sini gamenya sebenarnya ini sama-sama puzzle ya. Codingnya juga sama. Hanya saja nanti saya bedain. Kalau di sini susun gambar, game susun gambar, menyusun gambar. Kemudian selesai baru kita next, baru masuk ke game, cocok. Ini juga sama sebenarnya, hanya cara menyusun juga. Ya. Ini kebetulan saya buat ngurut ya. Jadi, oke, lanjut. Oke, kalau selesai back. Ya, kemudian di latihan. Ya, latihan nanti ada soal latihan pilihan berganda yang pertama. Sekali klik pilih ya, kalau enggak nanti dia akan -10. Oke, kemudian dilanjut untuk esainya nanti untuk pilihan berganda ini saya suruh nambahkan 10, 5 atau 10 ya. Esainya juga sama. Tinggal tulis aja kalau betul. Ini kalau salah 10 salah. Kamu keren tapi kan dia tunduk ya. Oke, jadi contoh ininya pengulang, kalau balik back. Ya, nah, kemudian selebihnya tadi ini kayaknya codingnya belum saya kasih nih. Ya, selebihnya nanti tinggal memberikan informasi untuk panduan, biodata dan bantuan. Oke, baik. Di sini saya akan mencoba membantu kalian untuk mengedit beberapa komponen yang ada di Adobe Flash ya. Untuk video tutorialnya sudah ada di videonya ya, kalau mau ngebuat dari nol. Kalau nggak mau ngebuat dari file yang saya kasih, tinggal editing, tinggal ngerubah sesuai dengan tema, silahkan juga, nggak ada masalah. Yang penting kalian ngebuat sebuah project tentang game edukasi. Oke. Jadi yang perlu diketahui di sini misalnya di loading dulu ya. Di sini ada banyak baba, ada banyak scene ya.
Kalian tinggal memilih mana yang mau diedit. Yang pertama loading dulu ya. Oke, kalau loadingnya ini, nah loadingnya ini kebetulan saya ngebuatnya pakai tulisan dan pakai kotak ya. Nah, saya menggunakan shape twin ya, shape twin. Kalau kalian menggunakan Krita Classic Twin juga boleh ya, menggunakan frame by frame juga nggak ada masalah. Nah ini contohnya, misalnya saya mau ganti nih apanya namanya warnanya lah ya, warnanya sini. Nah, saya mau ganti warnanya, misalnya warnanya kuning. Nah, jadi warnanya jadi ujungnya warnanya merah misalnya. Tinggal klik keyframe-nya, klik objeknya, baru pilih properties, ganti warnanya apa ya. Jadi ini. Nah, kalau loadingnya sendiri, kalau kita gunakan shape ya loading, kalau mau dibuat tambahan misalnya ya silakan saja. Cuman di sini kalau shape ini kan dia harus terakhir ya, atau objeknya dia harus original. Maka tulisannya ini nanti kalau mau diganti silakan saja. Misalnya saya ganti ya loading, misalnya saya tunggu misalnya ya, tunggu. Saya gedein di propertiesnya. Oke, kemudian saya ganti di sini warnanya, misalnya biru ya, biru tua. Nah, jadi teks di sini ini dalam posisi untuk jenis teks yang tergroup ya. Nah, jadi kalau mau kita menggunakan shape twin, kita harus merubah objek teksnya ini menjadi arsiran. Caranya kita pecah, klik kanan, break apart di sini. Nanti bisa dilihat di sini akan muncul kotak-kotak kecil yang berarti menandakan tulisan terpisah antara satu huruf dengan huruf yang lain. Kalau klik kanan sekali lagi, break apart, maka nanti akan menjadi seperti gambar arsiran ya. Jadi di sini loading, nanti berubah menjadi kata tunggu gitu ya. Itu untuk shape. Kemudian untuk judul, nah jadi judul kan masing-masing temanya ada ya. Nah ini gampang kok cara menggantinya. Misalnya game edukasi, biar aja di game edukasi. Atau misalnya game edukasinya ini kalian mau rubah jenis hurufnya, silakan saja, atau warnanya silakan saja. Nah, caranya kita hilangkan gemboknya dulu supaya tidak tertutup ya. Nah, jadi ini bisa diedit. Kalau kita gembok, ini nanti dia tidak bisa diedit, tidak bisa digerak. Jadi kalau digembok tidak bisa gerak, kalau dibuka dia bisa kita edit. Oke, misalnya caranya cukup gampang. Misalnya mau ganti, klik 2 kali ya, kemudian tinggal ganti jenis tulisannya misalnya ya, atau warna, atau tulisannya, kata-katanya yang ganti saja. Misalnya aplikasi pembelajaran ya, nggak boleh sih ini diatur ukurannya. Kemudian kalau memindahkan, balik ke judul, kemudian kita pindahkan pakai selection tool ya. Gitu juga dengan tema yang kalian mau ganti. Nah, tema di mana sisinya, sini misalnya. Oke. Nah, temanya kita harus klik dulu yang di awal di keyframe-nya, atau di sini juga nggak apa-apa ya. Klik 2 kali. Nah, tinggal ganti temanya apa, misalnya nama mata uang misalnya ya, nama mata uang. Ya udah, jadi lagi sesuaiin dengan volume yang ada di halaman.
Oke, kita balik lagi ke judul. Kemudian nama mata uang ya. Nah, ini mau diganti lagi silahkan juga ya. Pokoknya tinggal double klik pakai selection tool, klik selection tool baru klik 2 kali, atau klik kanan edit in place kalau bisa ya. Jadi kita tinggal edit di sini aja posisinya. Misalnya tingkat SMA misalnya. Udah, mau diganti warnanya juga boleh. Jadi kalian tinggal berimajinasi. Nah, balik ke judul. Oke, selesai ya. Dan seterusnya gambar gitu juga, double klik gambarnya, tinggal diganti gambarnya. Cara nggak masukkan gambar kan sudah ada di video, file, import, library atau stage ya. Kalau stage langsung ke dalam, kalau library dia masuk ke pustaka. Oke. Kemudian tombol juga ini sama ya. Tombolnya kalau kalian nggak mau yang model seperti ini, mau diedit juga silahkan. Caranya klik 2 kali ya, 2 kali. Nah, di sini boleh dimodifikasi silahkan dengan dengan cara double klik pakai selection tool. Nah, ini tinggal diedit, misalnya kalian mau buat loncong misalnya, silahkan saja. Ya, nah, balik selesai. Nah, ini dia bulat jadi ini lagi. Kalau mau dirubah lagi, rubah lagi. Nah, kalau ini klik di sini mau diganti kata-katanya, double klik aja juga pakai selection tool juga, klik 2 kali, mau ganti apa namanya misalnya ya. Oke, selesai. Nah, balik. Oke, kemudian setelah kita edit ini, mau kasih background juga silahkan, tinggal menambahkan backgroundnya. Tinggal caranya buat layer baru, layer 1 ini kita taruh di bawah, paling bawah, kemudian pilih background udah. Mau ambil dari dari internet juga silahkan, mau ambil dari mau gambar sendiri juga boleh, silahkan. Nah, sini saya coba mengambil gambar sendiri. Oke, ini saya ganti warnanya, misalnya warna lebih agak muda. Kalau mau dibuat 2 dimensi pakai color, di sini ada namanya linear. Nah, tinggal ganti warnanya sesuaikan dengan apa yang kita inginkan. Oke, setelah itu selesai. Oke, jadi kalau mau selesai, ini kita gembok ya. Kalau selesai kita gembok supaya tidak bisa diedit lagi. Ya, kalau mau edit lagi buka lagi gemboknya. Jadi nanti ada warnanya. Oke, selanjutnya untuk skema ini yang kemarin kita pelajari ya, apa-apa saja yang kita mau buat. Kemudian ada menu ya. Menu ini juga sama, kalau kalian mau mengganti bentuknya silahkan saya juga, tinggal pilih salah satu, di double klik saja, ganti namanya juga boleh, mau ganti namanya atau ganti bentuknya silahkan juga. Yang penting tahu teknik untuk ngerubahnya kan ya. Select sini misalnya kalian mau ganti ini Pak, saya mau buat bulat gitu misalnya, silahkan saja. Hanya membuat seperti ini ya. Kemudian tulisan ini kalian membuat terbagi 2 misalnya, boleh. Nah, ini garis ini agak bantu saja. Boleh pakai pilih transform tool untuk supaya merubah atau mengganti objeknya. Ya, misalnya mau buat seperti ini silahkan saja letakkan di sini misalnya. Ya, Pak, garisnya saya nggak mau ini, boleh silahkan double klik objeknya. Nah, ini jenis garisnya itu ada di ini teks ya. Ini teks kena.
agak susah nih, bisa dulu deh ya. Di sini ada, oh sorry, ini double klik lagi ya, double klik lagi. Baru bisa diedit. Misalnya mau ganti jenis garisnya, misalnya saya mau ganti jenis garis, saya mau garisnya yang seperti ini misalnya ya, selesai gitu. Oke, jadi seperti apa namanya, potongan kayu ya. Oke, ini tinggal ganti. Mau tambahkan gambar, silakan. Mau tambahkan gambar, tinggal masukkan saja gambarnya apa. Misalnya saya contohkan ya, misalnya saya ambil dari Google gambar kartun file tipe PNG, kartun tipe PNG, file tipe PNG. Nggak ada ya, oh nggak ada, misalnya anim, file tipe, oke, animasi aja lah. Pilih gambar ya, sorry tadi saya lupa. Buat TV ini file tipe PNG misalnya. Ini bisa kita buat misalnya ini ya. Ini nandai ya PNG atau tidak. Ada nanti gambar awalnya nampaknya putih ya di sini, tapi kalau kita klik sekali lagi akan muncul nampak arsiran di belakang kotak-kotak. Ini menandakan ini PNG. Nah, cara memindahinnya boleh file save as dulu, baru diimport boleh, atau pakai copy saja juga bisa. Oke, coba copy ya. Sini kita paste. Oke, ini ada saya kecilin. Ya, pemanisnya gitulah ya, misalnya. Ya, seperti ini. Oke. Nah, tinggal untuk codingnya ini sudah saya set. Kalau mau lihat codingnya itu di atas di layer action script ya, di sini. Oke, action di video juga sudah saya berikan juga cara memberikan perintah perlompatan antara scene atau babak. Oke. Saya mengganti ini ya, sulit juga boleh, silakan. Caranya double klik ya, double klik dulu. Bisa double klik lagi nggak bisa, berarti udah bisa diedit atau diganti. Gantinya gitu juga sama. Kita hapus dulu nggak apa-apa, kemudian kita ambil misalnya ini misalnya copy misalnya, jadikan di sini. File import juga boleh ya, file import juga boleh. Ini saya cari yang praktisnya saja. Oke, selesai. Balik ke menu. Oke ya, jadi ini cara kemudian kalau ini kan kebetulan mau disusun rapi gitu ya, boleh disusun rapi di blok seperti ini. Nanti ambil namanya alignment, kemudian ambil rata tengah, jadi dia nih menyeimbangkan posisinya ya, meskipun di sini kan karena dia ambil seperti ini ya, kalau kurang sok geser juga nggak apa-apa. Oke, ini untuk menu. Mau ganti warna juga silahkan, tinggal pilih objeknya. Kemudian masuk ke indikatornya boleh kalian ganti sendiri, editing. Mau ganti backgroundnya mau dirubah lagi juga nggak apa-apa, silahkan juga. Mau ditambahin gambar juga nggak apa-apa ya. Itu tadi caranya, animasi file tipe PNG. Cari yang gambarnya nampak di sini itu dia putih, tapi kalau waktu diklik dia transparan. Ini enggak bisa ya. Nah, kalau ini jangan, kalau ini dia transparan langsung, di sini pasti dia transparan juga, cuman ini bukan PNG. Kita cari, coba. Sorry. Nah, ini juga bisa, ini bisa copy misalnya.
lagi, balik kembali, paste in place. Oke. Ya, jadi dunia internet sekarang sudah praktis ya sebenarnya. Ya, kemudian tulisannya ya silahkan saja mau ganti tulisannya. Tulisannya apa? Ini kan background saya ganti. Indikator ya, balik ke tulisan tinggal ganti. Nah, Pak, saya mau ganti tulis atasnya juga silahkan. Ini tergembok, ya tinggal nonaktifkan gemboknya. Tinggal klik 2 kali apa mau diganti. Ya, jenis tulisannya atau model tulisannya juga silahkan. Oke. Jadi ya ini juga ya. Oke, selanjutnya saya ambil materi. Nah, di materi ini kebetulan ya di sini actionnya di bawah ya. Actionnya di bawah. Ini sebenarnya kalian tinggal nambah-nambahin saja kok ya, tinggal ganti atau nambahin. Jadi frame 1, nah ini posisi ini ya. Jadi kalau nanti menyesuaikan dengan tema, berarti misalnya mengganti mengenal angka, misalnya ada mata uang asing gitu ya. Nah, boleh ini diklik 2 kali, tinggal ganti nama ya, ganti nama, atau backgroundnya juga mau diganti juga apa-apa, sama seperti yang tadi tombolnya ya. Pokoknya editnya tinggal klik 2 kali saja. Gambarnya juga silakan mau diganti juga apa-apa ya. Kemudian untuk kalau di sini ada 2 menu, misalnya mengenal angka, menghitung. Kalau ada misalnya ada dapat yang ada 3, boleh tambahkan ya, boleh ditambahkan. Caranya seperti yang kemarin saya ajarkan. Ini kan namanya button bangka ya, dihitung, angka dihitung. Nah, misalnya di sini, ini simbol library ya, ini tombol, ini gambar, ini movie, ini font, ini video ya. Oke, misalnya mana ya, misalnya mengenalkan ya. Nah, misalnya ini kalian mau tambahkan 1 di sini, boleh di double klik kanan, Ctrl Z dulu ya, Ctrl Z untuk mengulang. Nah, di sini klik kanan, duplikat namanya. Oke, namanya kita ganti B, misalnya B membaca nih contohnya ya, membaca. Nah, di sini ada B membaca, tinggal drag aja kemari ya. Ya, kalau mau buat animasi lagi ya, ini sendiri, nggak boleh gabung. Klik kanan, cut, pindah, buat lagi slide layer baru di sini. Klik kanan, pas. Ini pelajaran di pertemuan yang praktek itu untuk ngebuat judul sama ya, paste frame namanya. Klik layer, klik kanan, paste in place. Nah, ini panjang kayak gini ya. Ya dah, ini tutupnya di sini black, di sini klik kanan, insert blank keyframe, itu menandakan untuk supaya nggak panjang tulisan ini. Kalau lihat di sini kan panjang mengenal angkanya ya. Nah, di sini kita klik kanan, insert blank keyframe. Jadi dia berhenti sampai sini saja untuk tulisan mengenal angkanya. Ya, jadi kalau mau buat animasi lagi, insert keyframe lagi, keyframe, ini tinggal digeser saja, misalnya dari sini misalnya. Ada klik kanan, klasik print. Jadi dia harusnya ini juga klik kanan, insert keyframe tadi. Ini harusnya di sini. Sorry, ini posisinya di sini. Jadi dia sudut 1 dengan sudut 1 lagi dia harus berbeda.
Itu kalau cara menambahkan tombol. Dengan cara untuk nambahkan dia perintahnya ke mana gitu ya. Nah, kalau ini kan mengenal angka, ini perintahnya adalah kita lihat dulu ya actionnya. Nah, ini perginya ke angka, tulisannya angka ya, ke angka. Kalau yang tombol yang berhitung, tulisnya ke hitung, ke frame hitung, Nah, itu juga kalau membaca, kalau menambahkan, tambahkan saja, misalnya tambahkannya itu di sinilah ya, insert keyframe. Nah sini, ini kita tutup dulu, kita kita sembunyikan. Ya, ini kayaknya kurang panjang. Ini saya sembunyikan. Ini saya hilangkan. Ya, klik kanan, remove frame, hapus. Jadi dia terputus sampai sini saja untuk yang. Nah, misalnya di sini kita mau membaca ya. Nah, baca, klik di sini, ambil properties, labelnya kita tulis baca misalnya. Nah, ya, kemudian misalnya ini kita mau copy, pindahin kemari, silahkan saja ya. Kalau mau copy supaya sama, silahkan saya juga bentuknya. Nah, misalnya atau membaca ini saya copy ya, saya copy misalnya ini ya, saya copy. Ini saya copy lah ya, atau bentuk satu aja saya ambil. Di kanan copy frame, nah, pindah ke baca, sini paste frame. Oke, hilang kata bacanya, kita tambahkan ganti lagi ya, baca. Nah, jadi nanti dia akan pergi ke simbol baca ya, 4 ya, tulisannya 4 ya, kita ganti lah ya, 4 misalnya. Ya, ini ya. Nah, seterusnya ya, kamu menambah. Ya, kemudian nanti kan ada saya suruh nanti kalian menambahkan di dalam ininya, ada saya tambahkan ada 3 atau 4 gitu ya. Nah, jadi ini tombolnya kebetulan nih kalau mau kalian ganti, kalian kurangi juga nggak masalah ya, sesuaikan aja dengan ininya. Misalnya mau ganti, mau lompat ini ya, untuk memerintahkan ini ya, kita lihat dulu ya action shape-nya, action, klik kanan action. Nah ini nanti kalau ada yang tulisannya agak kabur, ini dihapus nggak apa-apa, ini hanya memberikan komentar. Yang pentingnya itu yang warna terangnya ya. Ya. Nah ini ada 12, 13, 14, 15 dan seterusnya. Ini menandakan frame itu lompatnya kemana. Ini kebetulan saya buat ada 4, 1, 2, 3, 4. Nah, ini cara gantinya ya, silahkan saja juga, ini saya mau cari praktisnya ya tadi ya, mau kalian buat seperti ini juga nggak masalah. Nah, misalnya menambah tadi ya, menambah, nah, cukup aja di sini klik kanan, insert keyframe ya. Ini kan frame keberapa, lihat cara lihatnya, klik di sini, lihat di sini, ada namanya frame 16. Berarti kalau ditekan tombol 5 ini kan, tombol 4 sudah ada saya perintahin, tombol 4 sudah ada perintah, kita lihat ya codingnya. Tombol 4 sudah ada perintah B4 ya, B4 sudah perintah ke 15, berarti ke sebelahnya. Nah, di sini saya mau buat tombol ini satu lagi yang 5 akan manggil ke frame yang 16-nya. Di sini. Kemudian ambil yang namanya code snipe. Kemudian ambil go to frame and stop. Ya, dia pergi dan berhenti di frame berapa. Kemudian
kemudian ganti nama ininya B apa tadi, B5 ya, B5. Oke. Nah, sudah. Oke, jadi sudah manggil ke B5 nya. Jadi kita ganti misalnya di sini 5 ya. Ini boleh disembunyikan atau di close, F9 nya juga nggak apa-apa ya. Klik sini. Nah, di sini kalau saya ada gambarnya tadi kayaknya soal, saya copy dari mana tadi ya, dari sini 5 copy ya, boleh sih di import juga boleh ya, sesuaikan dengan ininya. Bedainnya pakai free transform, pakai zip ya Pak, pakai zip supaya dia seimbang. Nah, ini bolanya tambah 1, paste. Oke ya, dan seterusnya ya. Nah, gitu juga dengan ini. Kalau sini juga kalau mau tambahkan ya, nambahkan lagi gitu juga, klik kanan, insert keyframe. Nah, ya, mau pakai ya, ini tombol nextnya ini sudah otomatis ya, kalian tinggal nambahin saja. Kalau ini ya, tinggal nambahin. Nah, di sini saya nggak kasih otomatis, saya pakai tombol. Kalau sini saya menggunakan next ya, nanti tergantung sih, kalau kalian mau kopas dari sini kemari nggak ada masalah juga. Oke ya, itu untuk materi. Nah, kemudian untuk video, di video tutorialnya juga sudah saya berikan cara ngebuat masukkan video. Nah, ini saya cobakan ulang lagi ya, cukup di file, import to stage ya, to stage atau to library ya. Kemudian ya, carilah videonya. Nah, bagaimana cara mendapatkan video? Nah, buka aja YouTube, kemudian sesuaikan dengan tema yang kalian mau bangun, apa misalnya mata uang, mengenal misalnya kan calon kertas kelas 2 SD. Nah, klik aja. Nah, kan ada codingnya. Lihat iklan dulu ini. Oke, misalnya ya, saya copy Halo dulu. anak-anak, kali ini kita akan belajar ya, ini linknya kita copy. Buka aja namanya Youtmate ya, Youtmate. Kemudian buka webnya, kemudian disertakan di sini, pastekan alamat tadi. Nah, muncul ada otomatis MP4 ya. Oke, biasanya iklannya banyak yang ini ya. Oke, baru di download ya, nah, kemudian diimport karena cari lokasinya, baru masuk ya, next aja nanti. Selamat kerja dalam ya, sorry ini mata kuliah. Game ya, ini contoh ini video tutorialnya. Nah, ini contohnya open ya. Nah, nanti tinggal next aja, next ini pilih jenis ininya, tombolnya next sampai finish, selesai ya. Oke, itu cara mengimport video, mengganti videonya ya, atau ini dihapus dulu. Kemudian nanti kalau sudah dihapus, pastikan nanti ditambahkan namanya ya di sini, label, kasih label namanya video 1. Kalau nggak nanti waktu dijalankan dia bunyi terus suaranya. Jadi kita tuliskan aja di sini, klik di sini, kemudian ketikkan video 1 ya, video 1. Oh, ini dihapus dulu, baru importkan, baru kasih lagi namanya video 1. Oke, selanjutnya di game ya, game ini terserah mau dirubah bentuk tombolnya, diganti nama ininya juga nggak ada masalah ya.
mau tambahkan backgroundnya, mau kasih gambar-gambar, silahkan, karena ini masih mentah saya berikan. Gamenya ini yang pertama, gamenya ini puzzle sebenarnya, sama codingnya sama ya, coding yang sama. Terus bagaimana cara ngeditnya Pak gitu ya. Cara ngeditnya cukup gampang, tinggal double klik juga sama ya. Ini kan gamenya game nyusun ya. Nah, kebetulan ini saya nggak sempat membuat ngebuat tombol ininya ya, angka-angkanya. Ini yang paling lama saya ambil lagi. Oke, misalnya tinggal klik 2 kali saja, 2 kali. Nah, tinggal ganti namanya, kata-katanya tinggal ganti. Nah, cocokkan. Nah, sesuaikanlah misalnya. Nah, misalnya gambarnya juga sama. Misalnya mau diedit gambar yang lain, klik 2 kali, ganti gambarnya. Ya, ganti gambarnya. Pokoknya cara ngubahnya jangan dihapus, diklik 2 kali baru dihapus, atau timpah aja juga nggak apa-apa. Nggak, codingnya nggak usah kalau mau lihat codingnya boleh klik kanan di sini, action. Codingnya cukup banyak ya. Nah, kalau mau ganti kata-katanya silakan ganti kata-kata di sini. Oke, kemudian susun gambar gitu juga sih ya, susun gambar gitu juga. Nah, ini susun gambar. Ini puzzle ya, nanti kalau menyesuaikan lah temanya, tema mata uang misalnya, uang yang dimasukkan di sini. Temanya hewan ya, hewan di sini masukkan ya. Kemudian caranya sama juga, double klik objeknya, tinggal ganti ya. Kalau untuk puzzle ini seperti ini, cara ngebuatnya kalian buat dulu objeknya. Di video tutorial juga sudah saya kasih ya cara ngebuatnya. Awalnya dia tersusun seperti ini, kemudian di break apart, kemudian dipotong ya. Kemudian ya udah, kalau mau kalian ganti silakan saja. Misalnya gambarnya di sini nih, misalnya gambarnya di sini, kalian ngebuat di sini misalnya. Kalian copy, kemudian klik double klik, kemudian di sini kalian paste ya, supaya posisinya ini sama ya. Kalau kita buat paste ya, ini pastenya, paste in place ya. Mana paste in place nya hilang ya, paste aja lah, paste ya. Ini digeser kemarin. Nah, ini ya. Oke ya, itu atau buat sendiri lagi lah dari nol, ada itu caranya di tutorialnya. Oke, saya balikkan lagi ke awal. Oke, selanjutnya latihan. Nah, latihan ini saya buat saya buat 2 model, bilang berganda dan esai. Sebenarnya ini kalau ini multiple choice, game memilih salah satu. Kalau sini membuat kata yang sama, huruf yang sama gamenya. Nah, sebenarnya ini game juga ya. Nah, jadi misal ya, ini kan ada 4 ya. Cara ngeditnya juga gampang. Kalau kalian mau geser ini angka satunya di sini, tulisannya seperti apa, ininya mau diganti. Kalau mau ganti jangan dihapus, double klik ya, karena kalau kalian hapus takutnya nanti nggak ngebaca ya. Jadi tinggal dirubah, mau kayak mana bentuknya, mau pakai ini juga nggak apa-apa. Ini misalnya, silahkan ganti. Ini yang dihapus, pokoknya dia harus double klik dulu. Saya ulang Ctrl Z ya, Ctrl Z ya. Tombolnya gitu juga, kalau mau kalian ganti klik 2 kali ya, klik 2 kali. Warna apa, bentuknya seperti apa, silahkan. Pokoknya sampai dia nampak nggak bisa diedit lagi, klik 2 kali lagi baru tinggal diedit. Oke. Nah, kemudian ini juga sama. Nah, cek ini juga sama, double klik aja. Nah, ini tinggal nambah ya, tinggal klik ganti. Oke.
background juga sama sih sebenarnya. Ini klik 2 kali dulu, baru sampai akhir kayak gini baru diganti ya. Oke, tadi saya mau ngajarin gimana Pak cara nambahkan satu soal lagi. Nah, ini kan hasil, ini kan soal. Nah, jadi hasil ini kita harus geser dulu ke kanan. Satu, mau berapa soal mau tambahin? Misalnya tambah 2, berarti kita geser sampai sini. Berarti ada 2 kosong di sini. Ya, ada 2 yang kosong. Caranya cukup gampang kok, tinggal klik blok seperti ini, copy, frame, satu-satu ya, nggak boleh langsung semua. Klik kanan, paste, frame. Nah, otomatis nanti ada codingnya juga. Ya. Nah, saya contohkan satu aja dulu ya. Nah, caranya gimana? Caranya codingnya ini kan tinggal ganti namanya 4 misalnya kan. Nah, terus pertanyaannya apa, jawabannya apa gitu kan. Pastikan dulu letak jawaban di mana. Nah, baru di action scriptnya, di action ya tinggal di mana posisi nilainya. Nah, di sini nilainya kan di C ya, di C. Nah, gantilah nilainya di mana, di D atau E atau A gitu. Nah, kemudian ini angkanya angka 3. Nah, kita cara gantinya cukup gampang, di find, define, kemudian di sini 3-nya kita ganti angka 4. Sorry, 3 kita ganti replace-nya 4. Baru replace to all. Cep, berubah semua, ada 34 huruf yang ada 4-nya. Ada 3-nya tadi berubah. Oke. Nah, kalau 5 nanti hati-hati ya di sini ya. Hati-hati. Oke, kemudian apalagi yang kita lakukan kalau ini sudah rubah codingnya, dipindahkan misalnya soal jawabannya itu ada di Ctrl X ya, saya ganti, saya pindahin, misalnya ada di E misalnya atau di D lah misalnya, di D. Boleh di sini letaknya atau di sini nggak apa-apa, sembarang aja nggak apa-apa, yang penting dia di area B ini ya, jawabannya paste ya. Pindahin Ctrl X, jangan copy nanti dua yang benar ini. Oke, setelah itu baru langkah selanjutnya adalah mengganti tombolnya ini ya, nama labelnya. Karena kita posisinya di halaman 4, maka kita checklistnya ini benar PB-nya ganti angka 4. Salahnya juga sama, salahnya ganti angka 4, ceknya gitu juga sama, ganti angka 4, lanjutnya gitu juga ganti angka 4 ya. Nah, yang penting ini nggak perlu, ini 4 juga ya, 4 juga, ini 4 juga. Pokoknya semuanya kalau di soal nomor 4 harus 4. Nanti kalian harus benar-benar memperhatikannya ya, jangan sampai ada yang salah. Ini program ini kalau ada salah satu error saja, nah, contoh nih ya, saya buat 3 ya, nanti saya Ctrl Enter, nanti akan muncul kesalahan duplicate function detection, jadi di compile errornya. Cara melihatnya klik 2 kali saja. Nah, di sini nanti salahnya, nah itu ini ya. Oke, tutup dulu. Nah, dan programnya nggak jalan gitu ya. Ini kita ganti dulu jadi 4 juga, 4 dan 4. Coba kita coba lah ya, Ctrl Enter. Oh, ini ada juga duplikatnya, kita lihat nanti. Oke, ini nggak jalan nih, pasti jalan terus ya, gitu. Nah ya, kedua kali ya, di sini function F1 di 4-nya ya, di 4-nya frame 5 butuh frame 5 ini duplikat dengan yang action, ini action frame 5 ya, frame 5
frame 4, frame 3. Nah, berarti kita buat frame-nya 6. Kita jalankan lagi. Ada kita juga masih sorry ya. Kita coba dulu 2 kali, atau hapus saja juga apa-apa ya, dihapus. Nah, itu codingan dari mana? Codingan untuk lompatnya. Ini lanjut soal. Nah, lanjut soal, klik di sini, kemudian ambil kode snipe. Nah, kemudian go to dia kan tinggal lanjut aja ya, next frame ya. Ambil next frame. Mana next frame? Go to next frame and stop. Jangan play ya. Next frame, stop. Klik 2 kali. Oke. Otomatis nanti dia akan mendalis ini next frame berapa, 14 rupanya ya. Oke. Kemudian selesai. Nah, karena ini tidak dipakai, kalau mau nambah 5 sebelahnya di blok lagi seperti ini, klik kanan, copy lagi, pastekan lagi di sini, paste frame ya, ada tinggal ganti-ganti lagi. Ininya diganti ya, jadi ini namanya 5 semua tadi di sini ya, dari sini 4-nya angka 4 menjadi angka 5, replace all. Oke. Salah ya saya ya. Ini oh sorry, ini copy dari sini. Benar kok. Kita coba dulu ya, klik kanan, action. Oke. Oh, ini 2 ya. 2 ya. Ya, ini ngebug kayaknya programnya. Kayak gitu ya caranya. Tinggal ganti pakai replace. Kalau ngebug kayak gini, simpan dulu, baru di close, baru pasang lagi, pakai lagi. Ini seharusnya di sini dia, di frame 2 ini codingnya ini. Kalau kita klik di sini biasanya langsung otomatis. Ini nggak mau otomatis keluar. Nanti ada yang kita close aja semua. 2 kali, 3, 4, 5. Nah, ini 4 ya. Ini kita rubah dulu. 4-nya menjadi 5, replace to all. Oke, 36. Selesai. Oke. Lanjut. Nah, rubah lagi. Nah, setelah ini dirubah, tentukan lagi posisinya yang mana yang harus dirubah. Ya, jawabannya di mana yang harus dimasukkan. Di A kah, B atau C? Ya, seperti ini. Oh ya, juga nih perhatikan juga, saya lupa. Kalau dia benar berarti ini tulisannya benar. Nah, mana benarnya? Nah, ini pindahin ini. Atau seluruhnya aja ya. Seperti ini. Jadi ini saya salah. Sorry. Mana tadi? Ini jadi benar ya. Saya salah bernilai kan gitu ya. Pindahin seperti ini. Ctrl X, pindahin kemari misalnya, paste. Yang salah ini pindahin ke atas. Ctrl X, pindahin kemari, paste. Ya. Nah, gitu juga tadi yang nomor 4 ya, soal nomor 4. Gimana tadi? Ini ya. Nah, ini kan salah ya. Nah, kalau kalian mau ganti tulisan langsung ya nggak apa-apa juga sih. Misalnya salah benar B, benar apa PB ya, PB itu singkatan pilihan berganda ya. Nah, ini kita ganti salah PB. Oke. Nah, yang 5 gitu juga. Setelah itu ganti lagi yang ini. Nah, nama-nama yang di sini ganti labelnya. 5
5 semua, 5 dan seterusnya. Ya, ini harus saya nggak apa ya, ini saya hapus saja ya. Clear keyframe, saya pindahin yang ini ke sana. Jadi soalnya cuma 4 saya contohkan di sini. Essay gitu juga sama. Essay gitu juga, yang belakangnya ini kalian geser dulu. Caranya klik sembarang dulu, baru di blok, kemudian lepas mouse-nya, kemudian diklik lagi sekali lagi warna birunya, geser. Mau berapa soal? Ya. Atau letak di sini aja nggak apa-apa juga. Nanti di sini cara ngapanya, klik kanan, copy lagi, di sini paste lagi, paste frame. Udah dibuat soal judulnya, soal 4. Nah, seperti yang tadi juga, ininya diganti namanya 4, ininya 4, ininya 4, ininya 4 gitu. Ya. Nah, codingnya juga sama, klik kanan, action. Nah, di sini ganti juga, replace. Seperti ini, 3-nya menjadi angka 4, replace to all. Ada berapa? 14 item. Oke. Nah, saya coba lah ya yang saya, biar bener nggak gitu nih. Di sini 4, 4 dan 4. Oh, ini nggak perlu kayak, oh ini input ya, input juga sama 4. Input ya. Kalau output ada nggak nih? Outputnya nggak perlu, outputnya nggak ada. Inputnya aja masukkan hasilnya nggak bisa. Oke, jadi ini sudah 4 semua. Nah, ini tinggal geser lagi, blok aja, klik sembarang, mouse-nya arahkan kemana, baru klik tahan ke birunya, geser. Nah, kita sudah memiliki 4 soal. Coba kita kontrol enter ya. Ada errornya? Oh, ada error. Sebentar, kita lihat errornya. Nah, klik 2 kali. Ya, di sini ya, tetap di bawahnya ya. Nah, jadi itu frame berapa itu? Frame 20 ya, nggak salah. Ya, soal 4 kita hapus. Lalu kita hapus. Untuk yang ini ya, bukan untuk yang tombol lanjut ini sebenarnya. Yang ini salah. Kita hapus. Lalu kita klik sini. Sama seperti yang tadi. Klik objeknya, klik kode snipe. Ambil go to next frame and stop. Klik 2 kali. Nah, otomatis muncul sendiri di sini. Kan sudah kita ganti. Nah, yang penting itu yang di sini, yang ini nggak penting. Boleh dihapus. Oke, kita coba Ctrl Enter. Nah, oke, satu lagi ya. 2 kali. Mana salahnya? Nah, enggak sama. 3, blok aja, hapus ya. Kalau dari itu di ceknya ini ya, lanjutkan PB nya salah. Ambil next frame, stop ya, selesai. Terus oke, Ctrl Enter. Nah, selesai. Oke ya, jadi klik mulai. Video apa latihan tadi ya, latihan. Oke, salah ini atau dimana, mulai lagi. Sorry, ini isi dulu. Apa ya, cek salah. 4 cek, buat ini 7 cek benar. Ini juga ya, tadi belum berubah ya. Cek ini 30. Salah nih, codingnya apa nih, wajahnya ya, baru baik. Baiknya belum saya ceritain. Dah ya, jadi
Seperti itu cara untuk nambahkan atau mengganti atau mengedit objeknya. Ini kita oh ini yang belum saya kasih perintah. Ini saya kasih perintah nih. Caranya klik dulu objeknya, action, scene ya, scene. Pilih kemana? Ke menu. Tekan menu. Oke, jadi ya. Oke, selanjutnya yang lainnya juga sama, profil tinggal ganti namanya. Ini mau kasih model efek-efek juga nggak apa-apa. Kemudian bantuan gitu juga sama, tinggal ganti nama-namanya. Ya. Mungkin itu saja mungkin dari saya. Semoga berhasil sesuai dengan tema yang saya tugaskan untuk merubahnya. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.